Teman-teman, perkenalkan nama saya Frans Neni Kelua. Saya mau menceritakan pengalaman hidup saya yang dimana pada waktu masa SMA saya emang orang baik, tapi dalam kehidupan saya penuh keraguan dengan masa depan saya. Nah, pada suatu hari saya bermimpi untuk menjadi seorang pemain musik. Nah, cita-cita saya adalah untuk mau sekolah musik. Jadi dalam kehidupan saya, suatu hari di mana ada seorang hamba Tuhan juga datang dari Jakarta. Nah, dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya juga itu adalah kiriman dari Tuhan untuk saya. Karena dalam kehidupan saya gini, saya tidak cita-cita bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan seperti sekolah teologi dan sebagainya, yang adalah sebagai bahan-bahan rohanian, tapi di mana saya dikirim oleh Tuhan lewat seorang hamba Tuhan untuk dibawa menjadi sekolah teologi. Nah, dalam kehidupan saya pada masa sekolah teman-teman saya semua sudah lulus dan mulai berkuliah, sedangkan saya masih nganggur 1 tahun. Iri hati dalam kehidupan saya. Saya bilang, Tuhan, kok bisa teman-teman yang lain udah pada kuliah, udah pada keluar dari kampung untuk cari masa depannya, sedangkan saya belum. Sedangkan dalam kehidupan saya juga pun kasih tahu ke saya sementara itu tinggal sama oma saya. Nah, oma saya itu sangat sayang sama saya kan. Jadi dalam kehidupan saya bilang, Ma, ini Frans ini mau kuliah apa? Gitu kan. Nah, terus tiba-tiba yang saya ceritakan dari awal itu adalah seorang hamba Tuhan datang untuk menginjil pas di kampung saya, yang dimana gereja GPDI juga. Nah, di situ setelah dia berkhotbah, dia mulai kasih kesempatan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang membawa anak-anak Tuhan untuk sekolah Alkitab. Nah, saya pikir sekolah Alkitab bagus dan sekolah teologi mungkin lebih bagus karena lebih mendalami. Ya, jadi dalam kehidupan saya tidak berpikir bahwa akan menjadi sarjana teologi atau sekolah teologi ini. Jadi dalam kehidupan saya untuk perjalanan mau ke Jakarta pun saya sama-sama sama oma saya bikin roti. Nah, karena tidak ada ekonomi, tidak ada uang yang pas untuk beli tiket. Karena tiket dari Ambon ke Jakarta saja itu hampir 3 jutaan. Nah, sedangkan oma saya cuma seorang yang penjual roti, ya kan? Nggak mau kerja apa lagi kalau di kampung ya hasilannya itu saja. Nah, hari demi hari saya sama oma saya jual roti. Dia kalau bikin roti itu 100 piece. Jadi saya biasa antar ke toko-toko. Nah, biasa dibilang warung-warung lah kalau di kampung, ya kan, pondok-pondok kecil. Nah, di situ teman-teman semua, saya lihat bagaimana berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Ketika masukin roti pagi, sore udah habis tuh. Masukin 50 habis, masukin 50 habis. Wah, saya sampai bilang, wah, Umar roti enak banget nih, ya kan? Rotinya enak banget nih. Wah, akhirnya kita salurkan lagi ke pondok yang lain. Nah, jadi ada 2 pondok yang dimana bagian daerah saya yang lebih dekat, ada juga yang lebih jauh. Nah, itu yang kami salurkan. Dan dimana hasil uang pun terkumpul sehingga yang biaya tiket yang saya butuhkan untuk ke Jakarta pada waktu itu, saya ke Jakarta itu adalah tanggal 20 Januari. Nah, itu pun masih tahun-tahun baru lah, masih baru-baru kan, jadi tiketnya naik tuh untuk harga tiket pesawat. Jadi dalam kehidupan saya masuklah nih sampai ke Jakarta, ya kan, sampai tiba di Jakarta mulailah hidup nih. Nah, jadi dalam kehidupan saya di Jakarta, saya pun menjalani kehidupan seperti biasa. Ya, mungkin gak ada teman, ya kan, ya mungkin saya ketemu cuma teman saya juga dari Saparua, ya Nus, ya kan. Jadi kita juga sama-sama menjalani kehidupan di situ. Kita sama-sama bangun doa, kita sama-sama bangun hubungan dengan Tuhan, yang dimana Tuhan sudah bisa bawa kita sampai tiba di Jakarta. Nah, pada suatu hari saya sampai ketika di Jakarta, mulailah hidup nih dengan kekerasan hidup kan. Pemasukan nggak ada karena masih nganggur, nggak tahu mau gimana karena masih nganggur. Jadi mulailah kami ya berdoa saja. Kami tinggal sama pendeta yang mensponsori kami, yaitu kami tinggal pas tepat di Kelapa Gading, Gria Pratama. Nah, dalam kehidupan kami jalani kehidupan seperti biasa, dan setelah itu hari demi hari, tahun ganti tahun, mulailah seorang hamba Tuhan ini yang mensponsori kami jatuh sakit. Nah, jatuh sakit itu yang harusnya kami harus dikirim ke Palembang untuk sekolah Alkitab,
Karena di sana itu katanya pembentukan karakternya lebih stabil, artinya karakter-karakter yang kita miliki dari Ambon, ya kan, kayak gitu, karakter yang kurang bagus. Nah, dibentuklah di sana katanya gitu. Oke, singkat cerita, dia sakit, masuk rumah sakit, akhirnya kami merawat dia kan, karena waktu itu mau ke Palembang untuk sekolah Alkitab itu dibatalkan karena tugas kami sebagai yang dia sponsori kami pun harus merawat dia. Nah, dengan singkat cerita, tiba-tiba pendeta yang mensponsori kami ini bilang kalian akan sekolah teologi. Ya, saya rasakan wah, ini suatu hal yang luar biasa, ya kan? Suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah juga kita dengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya kan? Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar. Nah, itu yang Tuhan sediakan. Jadi teman-teman, apa yang tidak kita pikirkan saja dan apa yang tidak kita dengar aja, Tuhan sediakan, apalagi kita pikirkan, ya kan? Apalagi kita pikirkan. Jadi teman-teman semua, singkat cerita, kami merawat dia lah, akhirnya dia putuskan, kalian akan sekolah teologi. Singkat cerita, kami sekolah teologi, teman-teman. Semester 1 jalan, semester 2 jalan, semester 3 jalan, dan semester 4, 5, saya merasa pada saat itu kita masuk dalam tekanan, artinya nunggak pembayaran kuliah kami, nunggak, ya kan. Jadi ada pembayaran kuliah kami yang tidak terselesaikan. Nah, di situ saya pikir, waduh Tuhan, gimana ini, ya kan? Kuliah udah sampai segini, masa iya mau berhenti karena dengan biaya yang tidak cukup untuk membayar kuliah. Nah, di situ teman-teman, ternyata Tuhan Yesus itu lebih baik. Ada seorang teman kuliah kami yang menawarkan kami, kalian gereja di sini loh, di Torsina, ya kan, ada nih. Kalian gereja di tempat sini loh. Dan terus di sana, oh iya boleh Kak, soalnya selama ini juga kami cari-cari gereja, ya agak-agak jauh lah. Ternyata ada gereja di samping rumah kami di situ, berjalan cuma sekitar 10 menit udah nyampe. Nah, tiba-tiba di situ gimana, kami kuliah dan kami masuk gereja di situ, mulailah bertanya-tanya gimana kuliahnya, gimana. Nah, dan seorang wakil gembala juga di situ, dia seorang ketua yayasan 50 juga di situ. Dia di mana dia juga mungkin memeriksa setiap data-data kami. Nah, di sana bahwa ada penunggakan kuliah yang belum terbayar. Nah, di sana teman-teman semua, kita lihat penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saya merasa pribadinya itu sendiri, dan di mana pembayaran kuliah itu pun juga ditanggung oleh jemaat yang kami masuk di gerejanya itu. Sangat luar biasa teman-teman semua. Mungkin dalam pikiran saya gini, wah, kami orang mana, tidak ada keluarga pun, hubungan keluarga pun tidak ada, ya kan? Hubungan keluarga pun tidak ada. Kok bisa sebaik ini? Saya percaya itu pun juga adalah cara kerjanya Tuhan untuk saya, untuk bagaimana sama-sama menyelesaikan kuliah. Nah, berjalannya waktu, akhirnya bikin skripsi dan sebagainya. Dan teman-teman semua, kalau mau tahu, saya adalah orang yang mungkin paling bodoh di sekolah, teman-teman. Soal skripsi, saya takut. Kenapa? Karena wah, ini hasil akhir nih, mau gimana? Enggak, sedangkan otak saya pas-pasan, serius. Nah, tapi kalau berjalan bersama Tuhan, teman-teman semua, apapun yang kita alami, apapun yang kita ragukan, apapun yang kita khawatirkan, nah itu Tuhan yang bekerja, dan saya percaya Tuhan pun yang mengambil alih dalam kehidupan saya sendiri. Dan berjalannya skripsi, bahkan sidang skripsi, proposal skripsi, saya gemetar, saya takut. Nah, dan ternyata ketika saya mau masuk itu, saya selalu menyembah Tuhan kan, saya angkat pujian aja, kami memuji kebesaran-Mu. Pokoknya saya nyanyi. Nah, ketika sampai di dalam apa yang dosen tanyakan, saya bisa jawab semua. Dan puji nama Tuhan Yesus, saya bisa selesai kuliah, saya bisa sarjana, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Kesimpulan di hari ini saya mau bilang buat teman-teman semua, tidak selamanya Tuhan yang bekerja duluan, tapi kita pun harus melangkah duluan, baru Tuhan pun ikut bekerja. Kalau Tuhan bekerja semua, maka dalam kehidupan kita pun kita anggap hal yang paling gampang, artinya nantilah Tuhan yang bekerja. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu udah kamu jalan saja dulu, ya kan? Kamu jalan saja dulu, tidak perlu khawatir. Ya, yang penting dalam kehidupan kita itu kita mau berjalan bersama Tuhan, mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, nggak mau
taruh Tuhan dalam kehidupan kita, nggak mau menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, nggak. Itu tergantung dari kehidupan kita. Kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan, bagaimana Tuhan mau bekerja? Ya kan, mungkin kita bisa pikir, oh iya, Tuhan bisa bekerja bagi orang-orang tidak mengenal Tuhan. Iya benar, tapi itu tidak instan, tidak lama. Mungkin secara instan bisa goyang lagi, tapi kalau orang-orang yang udah hidup dalam prosesnya Tuhan, berjalan sesuai prosesnya Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan yang abadi, karena kita sudah melewati proses-proses yang dimana Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ada satu video yang saya nonton, teman-teman, ilustrasi. Contohnya nih, seorang pengamen datang kepada teman-teman dengan pakaian yang compang-camping, nyanyinya fals, main gitarnya fals. Kalau dia nyanyi di depan teman-teman semua, apakah teman-teman semua siap untuk tahan dia untuk tetap nyanyi terus? Saya percaya pasti tidak. Teman-teman akan kasih uang ke dia dan pasti teman-teman suruh dia, makasih ya bang, pergi, ya kan? Tapi ada seorang yang takut akan Tuhan datang kepada teman-teman tongkrongan situ, pengamen lah, ya kan? Dia nyanyi, pakaiannya bagus, main gitarnya bagus, ya kan, suaranya bagus. Nah, saya tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman akan tahan dia? Nah, saya percaya pasti teman-teman akan tahan dia, karena suaranya bagus, main gitarnya bagus. Nah, begitupun dengan Tuhan Yesus, ya kan? Kalau Tuhan Yesus itu mau menahan kita untuk melalui proses-prosesnya aja, dia mau tahan kita sebentar, dia mau dengar pujian dari kita, dia mau dengar penyembahan dari kita, dia mau dengar keluhan dari kita. Nah, kalau teman-teman semua sama seperti yang seorang pengamen yang nyanyinya fals dan terus dapat, udah selesai, itu saya rasa tidak akan tahan lama. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, teman-teman, apapun kekhawatiran kita, apapun persoalan hidup kita, sudah pastinya Tuhan yang siap bekerja untuk kita. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang-orang yang ciptaannya yang paling berharga dalam kehidupan dia, yang paling berharga. Kitalah orang-orang yang dianggap istimewa sama Tuhan. Firman Tuhan katakan kita adalah harta kesayangannya. Saya tidak tahu ya, ini dimana, tapi saya pernah baca kita adalah harta kesayangannya. Satu ayat ini saya kutip bahwa kita adalah harta kesayangannya. Kalau kita adalah harta kesayangannya, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti turut bekerja. Puji nama Tuhan, teman-teman. Cerita pengalaman hidup saya sampai di sini, biar pengalaman hidup ini terus menginspirasi teman-teman semua untuk tetap berjalan bersama Tuhan, untuk tetap melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan teman-teman semua. Dan sampai pada hari ini, saya ada sampai pada hari ini pun semua karena berkat penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.